hormati Bapak Kepala Sekolah SD Angkatan Udara 01, Bu Ketua Komite Sekolah dan Dewan Guru SD Angkatan Udara 01 yang kami hormati. Sebelum kita memulai acara pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 5 dalam rangka untuk mengikuti diseminasi praktik calon guru penggerak angkatan 9 terkait dengan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Puji Kristiani SPDSD. Yang kedua, sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya di sini akan membacakan susunan acara yang akan terlaksana. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga lain-lain nanti akan diisi dengan tanya jawab yang akan dipandu oleh seorang moderator, yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua, terutama adalah demi mutu dan kualitas sekolah SD Angkatan Udara 01. Selanjutnya adalah pemaparan materi terkait dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Puji Kristiani SPDSD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta Ibu Komite Sekolah dan tamu undangan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Lupa sholawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang selalu kita haturkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir. Amin ya Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif sekolah. Di sini budaya positif itu apa? Tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar atau sudah familiar dengan istilah itu. Di sini budaya positif adalah sebuah budaya atau pembiasaan yang di sini mengandung maksud ada perubahan. Dalam konsep inti dari budaya positif ini nanti, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang ke-8 segitiga restitusi. Itu nanti yang akan kita bahas dalam konsep inti dari budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu diantaranya ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu berketuhanan,
yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong, kritis, dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang senantiasa kita dengung-dengungkan dan kita terapkan pada peserta didik kita. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma. Di sini kita akan melakukan kegiatan mengepalkan tangan. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha untuk membuka kepalan tangan itu ya, dengan cara apapun agar bisa lawan itu membuka atau mau membuka kepalan tangannya. Itu ya. Silakan berpasangan untuk yang satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha untuk membuka. Yuk, Bu Tili sama Bu Daton, oh Bu Ainun, ya. Oh iya, ambil Bu Tili. Nah ini yang mengepalkan tangan Bu Ainun. Yang mengepalkan tangan Bu Ainun, yang ingin membuka apa yang digenggam Bu Ainun, Bu Titi. Ayo dirayu dengan apa saja boleh agar Bu Ainun bersedia untuk membuka genggaman tangannya atau dibuka. Ayo, kepalan tangannya dibuka, nanti Ibu Guru kasih sesuatu. Pasti kamu suka deh. Jangan mau dulu. Ayo dibuka. Mungkin itu rayuannya saja. Nah, kasih, nanti kita jalan-jalan yuk. Mau enggak? Nanti tak kenalan sama pengantin loh. Mau enggak? Terus kamu mau apa? Mau apa ya? Ya mau apa? Ayo dibuka dong. Ayo. Mau deh, ayo dibuka. Ayo. Anak manis, ayo dibuka. Nggak mau buka? Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Hadiahnya buat apa aja ya? Sulit ya kalau mau merayu seseorang itu yang memiliki. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Tadi Bu Ainun tidak mau membuka genggaman tangannya. Nah, di sini diimplementasikan terhadap diri kita semua. Apa yang akan kita lakukan itu berdasarkan pada keyakinan dari dalam diri kita. Mau membuka atau tidak genggaman tangan itu sesuai dengan keyakinan diri kita masing-masing. Dan sama halnya dengan mau berubah atau tidaknya kita menjadi yang lebih baik itu tergantung dari dalam diri kita masing-masing. Di situ ya. Dan sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di situ tadi sudah ada ilustrasi guru mengontrol, ya, disuruh membuka. Nah, kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tadi yang berusaha ingin membuka itu tadi dengan rayuan macam-macam, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Di sini itu merupakan miskonsepsi. Merupakan konsep yang tidak benar. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah
orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Di sini teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi Bu Ainun tadi tetap kekeh menjaga genggamannya karena Bu Ainun itu memiliki suatu tujuan. Gitu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Tapi teori kontrol atau pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulusnya. Teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi sudah dipaksa. Ada paksaan tadi? Ada, dengan bujukan-bujukan, rayuan-rayuan gitu kan. Tapi di situ masih gagal. Di sini karena kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu harusnya diberi pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Itu tadi Bu Ainun berarti menang, dan yang pasangannya Bu Titik tidak bisa membuka genggaman Bu Ainun, berarti kalah. Itu tidak benar ya. Yang benar adalah model berpikir menang-menang, semuanya menang karena memiliki konsep berpikir yang berbeda dan memiliki tujuan masing-masing. Apa makna disiplin berdasarkan dari konsep-konsep tadi? Berasal dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Jadi kalau kita itu disiplin, itu adalah menerapkan belajar atau proses belajar. Makna asal dari kata disiplin tadi berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, itu pendapat Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu paksaan agar orang lain patuh pada kita. Tapi kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sehingga orang lain itu merasa tidak nyaman kalau diajak untuk berdisiplin, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai kebajikan itu memiliki latar belakang yang bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa maupun agama. Jadi setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia. Jadi tujuan mulia itu berasal dari dalam diri kita masing-masing. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang bermacam-macam. Di antaranya kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi manusia hidup itu butuh makanan, butuh apa lagi? Apa lagi selain makanan? Iya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
Ya, kita hidup itu butuh kasih sayang dan ingin diterima dalam sebuah kelompok atau dimanapun kita berada. Kita butuh saling menyayangi, saling membantu, dan saling menerima siapa saja yang berada di sekeliling kita. Yang ketiga, yaitu kebutuhan penguasaan. Di sini penguasaan itu yang dimaksud adalah harga diri. Ingin memiliki harga diri yang diakui untuk memimpin, berprestasi, dan didengar pendapatnya oleh orang lain. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan kebebasan. Kebebasan di sini adalah kemandirian, memiliki pilihan yang bebas dan mampu mengendalikan diri sendiri. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Semua orang menginginkan kesenangan, tidak terus-menerus untuk bekerja, tapi juga butuh kesenangan untuk hiburan. Bisa bermain, bisa humor, bisa antusiasme, juga tertawa-tawa bercanda dengan teman-teman. Jadi tidak hanya kita saja, tapi peserta didik juga sama. Jadi dalam pembelajaran itu tidak monoton untuk belajar terus, tapi butuh kesenangan yang diselipkan dalam pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi siswa. Misalkan dengan ice breaking atau suatu kegiatan apa yang membuat anak-anak kita senang, jadi tidak jenuh dalam belajar. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi apa yang kita lakukan itu ada motivasi-motivasi yang membuat kita melakukan sesuatu. Yang pertama adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita masing-masing. Itu untuk motivasi yang berasal dari diri kita namanya motivasi intrinsik. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini kata-kata yang bisa disampaikan oleh guru, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah contoh kata-kata untuk memvalidasi tindakan yang salah. Keyakinan yang seperti tadi sudah saya sampaikan, yaitu apa yang akan kamu lakukan untuk memecahkan masalah ini atau untuk memperbaiki tindakan yang salah tadi. Ini contoh dari penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya praktekkan dengan anak-anak. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah anak yang lupa belajar karena sering atau asik dengan HP-nya saat di rumah. Ya. Karena anak itu terlalu asik dengan HP-nya, sehingga buku-bukunya pun lupa belajar. Ya, itu tadi adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak yang sering tidak membawa buku karena belajarnya terlupakan karena asik bermain HP. Sekarang simpulannya, penutup, dalam penerapan disiplin positif, guru harus memiliki standar kompetensi, kepribadian, profesional, dan sosial yang baik agar mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol sebagai among manager, sehingga mampu menuntun murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka,
dan bertanggung jawab. Sampai di sini, lanjut untuk sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan atau bertanya atau menyampaikan suatu pendapatnya, saya persilakan. Monggo silakan sekarang mengajukan pertanyaan 1, 2 atau lebih terkait dengan kondisi real nyata di kelas panjenengan semua. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan hari ini saya akan bertanya kepada Ibu Titin, ya, Puji Kristiani. Saya mau bertanya kepada Bu Titin, berikan alasan Bu Titin mengapa sekolah kita harus menerapkan disiplin positif kepada siswa. Selain alasan, saya juga mau tahu dampaknya bagi anak nanti apa. Dampak yang bisa terjadi setelah anak diterapkannya disiplin positif itu di sekolah. Terima kasih. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Langsung saja ya. Terima kasih untuk Bu Titi. Aplaus buat Bu Titi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Titi. Kenapa? Apa alasannya sekolah kok harus menerapkan disiplin positif? Nah, disiplin positif itu adalah menerapkan hal-hal yang baik yang berawal dari tumbuhnya kesadaran dalam diri murid itu. Apabila dalam diri murid timbul kesadaran untuk melakukan hal-hal yang baik, insya Allah sekolah itu akan mudah untuk mencapai visi sekolahnya. Oke, jadi tidak perlu disuruh-suruh terus, diawasi terus, tapi anak itu sadar dari dalam dirinya karena memiliki motivasi intrinsik yang berawal dari dalam hatinya masing-masing. Jadi guru hanya memantau atau menerapkan prinsip disiplin positif itu tadi. Memang awalnya harus diberikan contoh, kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan akhirnya nanti akan tumbuh dalam hati siswa itu, sehingga bisa melakukan hal yang positif itu tanpa harus diawasi, tanpa harus diperintah lagi. Itu begitu ya. Dampaknya itu tadi, kalau siswa kita, murid-murid kita sudah memiliki kesadaran dari dalam diri, ya, sekolah itu akan menjadi lebih baik, ya kan? Karena anak-anaknya sudah memiliki kesadaran diri. Tapi memang tidak semua anak itu memiliki kesadaran diri. Pasti ada 1 atau 2 anak yang kadang terlena atau apa istilahnya, lupa dengan keyakinan yang mereka buat. Kadang ya memang namanya anak-anak itu wajar, manusiawi. Kita juga sebagai manusia dewasa juga ada yang lupa atau terlena oleh hal atau kegiatan yang lain, mungkin yang lebih menarik atau menyibukkan. Nah, kalau ada anak yang seperti itu tadi peran kita sebagai kontrol manajer posisi guru. Di kontrol posisi guru tadi kita terapkan yang sebagai manajer. Karena apa? Kalau sebagai manajer itu kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak, tapi kita menerapkan kemandirian. Dengan seperti itu pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan setiap hari akan tertanam dari dalam diri murid. Begitu ya. Kalau ada yang masih itu tadi melakukan hal-hal yang menyimpang, wajar. Tapi tugas kita itu tadi membimbing sebagai manajer. Gitu. Bagaimana Bu Titi? Apakah sudah
Jelas? Yes. Terima kasih untuk Bu Titi. Monggo yang lain. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaannya itu saja. Bagaimana cara seorang ibu guru untuk membantu anak yang misalnya kurang percaya diri, yang pendiam, agar mampu berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki? Karena tidak semua anak mampu mengeluarkan kreativitasnya. Jadi banyak juga beberapa anak-anak yang pendiam, yang kalau tidak di ting gitu, kalau nggak ditunjuk atau nggak dipanggil hanya ya bu, gitu. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu kan mungkin memang perlu keahlian khusus deh, perlu apalah gitu ya, mungkin untuk strategi untuk menghadapi anak-anak seperti tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Tusi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjelaskan itu. Ya. Tadi Bu Tusi bertanya bagaimana cara atau strategi yang Bapak Ibu guru terapkan dalam menghadapi anak-anak yang pendiam. Ya. Di sini yang sudah kita lakukan, kita melakukan pendekatan khusus, ya, pendekatan khusus bagaimana caranya agar anak itu tidak diam. Mungkin apakah takut dengan Bapak Ibu guru, apakah malu, apakah tidak bisa, atau ada masalah yang lain. Nah, di sini kita mencoba menggali atau mencari informasi apa penyebabnya gitu. Dan selalu memberikan motivasi atau penguatan-penguatan agar anak yang pendiam itu tumbuh rasa percaya diri. Dan pendekatan itu tentunya disesuaikan dengan keadaan anak. Misalkan anaknya itu pendiamnya luar biasa. Misalkan kalau ada teman-temannya tidak mau berbicara apa-apa, tapi nah di situ kita cari cara yang lain bagaimana agar bisa menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Ya, kita bicara dari hati ke hati, gitu. Dan alhamdulillah selama ini apabila ada anak yang seperti itu, dengan kita memberikan motivasi, memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, memberikan kesempatan untuk bagaimana caranya ia mau membuka diri, mau menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya. Apa? Sudah cukup, Bu? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Tusi. Oke, Bapak Ibu yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Tadi ada pemaparan apa itu yang dinamakan segitiga restitusi. Guru dalam menerapkan segitiga restitusi supaya anak itu bisa memperbaiki diri untuk belajar lebih bagus atau lebih baik. Langkah apa saja yang kita tempuh untuk melaksanakan segitiga restitusi tersebut? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jum. Tepuk tangan buat Bu Jum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Jum. Tadi segitiga restitusi itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, tadi menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, apa saja yang kita sampaikan ke anak? Ya, yang pertama di situ adalah memberikan penguatan ke anak agar anak itu tidak takut dan tidak merasa bersalah, untuk menghilangkan rasa bersalah sehingga anak itu mampu menyampaikan hal-hal yang
ada dalam dirinya kenapa melakukan hal seperti itu. Di antaranya berbuat salah itu wajar. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Dengan seperti itu, anak akan lebih terbuka untuk menyampaikan masalahnya. Kemudian di sini tidak mencari siapa yang salah. Di sini tujuannya untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Ya. Untuk selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, itu validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah di sini, anak-anak diberi penguatan atau diberi motivasi seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu kamu lakukan. Nah, anak-anak karena awalnya sudah merasa tidak ada perasaan takut atau merasa bagaimana untuk menyampaikan kejujurannya. Ya, di sini anak-anak pasti akan menjawab dengan jujur alasannya apa. Kemudian selain itu diberi penguatan lagi. Kamu patut bangga dengan apa yang telah kamu lakukan. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang kamu anggap penting. Nah, di situ akan lebih percaya diri lagi untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, alasan-alasan apa. Insya Allah dengan jujur menjawabnya. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, di situ menanyakan keyakinan. Kan sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas yang dibuat oleh murid-murid kita bersama guru. Ya, keyakinan kelas di situ tentunya murid-murid menjadi apa yang telah dilakukan itu sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misalkan, apakah keyakinan kelas kita? Misalkan kok datang terlambat, harus datang tepat waktu atau menghargai waktu gitu. Oh iya, berarti seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya, kita harus datang tepat waktu. Si anak-anak akan mudah untuk menyampaikan penjelasannya. Kemudian kita beri penguatan lagi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu anak-anak akan jujur menyampaikan pendapatnya, sehingga nanti anak-anak bisa mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang ia alami dari dalam dirinya, tidak dari guru, tapi dari dalam diri siswa. Ya Bu, saya akan datang lebih pagi, saya berangkatnya lebih awal, bangunnya lebih awal, misalkan seperti itu. Itu berawal dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari paksaan atau perintah guru gitu. Ini ada 3 tindakan tadi, validasi tindakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada siswa. Di sini kita ambil simpulan bahwa budaya positif adalah sebuah pembiasaan yang kita terapkan dalam kelas atau sekolah untuk menumbuhkan kemandirian atau kesadaran diri dari dalam diri siswa untuk melakukan hal-hal yang baik di situ. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami lanjutkan untuk doa kepada Bu Tamidaton, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ihdina wa yassir umurana wa khasil maqasidana wa hadi hajatina wasfi jami' asqamina wa tamim lana bi hurmatil Qur'anil azim ya Rahman ya Rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tuhzina yawmal qiyamah
الآخرين إنك لتخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.